Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Gus Yakut sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor kembali menggelegar, berpidato dengan sangat tegas dan memberikan kode-kode kepada kita semua sebagai warga Nahdliyin, apalagi warga Gerakan Pemuda Ansor, di dalam menghadapi situasi politik yang mulai memanas ini. Sebelum saya masuk menayangkan video Gus Yakut, kita akan tayangkan dulu ini video percakapan sedikit beberapa detik dari Habib Abu Bakar sebagai petinggi PKS. Coba dengarkan dulu. Ini relate sekali dengan yang akan kita bahas. Lagi ketika nanti begitu kita udah memimpin, kita lihat undang-undangnya, kita bikin lagi pertemuan. Kan biasa undang-undang dirubah. Iya, kan dari yang nggak bisa. Kecuali yang nggak bisa diubah itu kitab suci kan. Jalan aja terus. Oke. Kita jangan banyak janji-janji akan membuat. Jangan. Oke. Rebut dulu kemenangan. Oke. Gampang tuh yang begitu-begitu ntar. Ini serius ya berarti. Oke, udah cukup berbicara tentang undang-undang dan merubah undang-undang, dan hanya satu caranya, rebut dulu kekuasaannya. Yang kayak gitu bisa gampang diubah dengan gayanya luar biasa. Nyambung nggak? Oh, ada sambungannya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Kemudian kita cek dulu nih pidato menggelegar dari Gusman, dari Gus Yakut Khalil Kaumas sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Mohon disimak sama-sama. Bahwa para kiai ini, para muasis berniat mendirikan NU ini agar memiliki kebermanfaatan bukan hanya untuk NU sendiri, tapi juga untuk bangsa dan lebih penting lagi untuk peradaban dunia. Maka sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat ini tidak boleh terlena. Kalau sekarang tiba-tiba muncul unyuk-unyuk gitu calon pemimpin yang menawarkan dirinya, saya ini NU, saya akan berjuang untuk NU, nanti dulu. Kalau dia ngaku NU, maka dia tidak hanya berjuang untuk NU saja, tapi berjuang untuk kemaslahatan seluruh warga bangsa ini. Ya. Apalagi kalau kita ini didatangi calon pemimpin, didatang unyuk-unyuk ngaku NU, tetapi selama ini yang ada merendahkan martabat NU, gak usah dipilih yang begitu-begitu. Ngakunya NU, kemana-mana NU, tetapi merendahkan martabat NU, itu nggak boleh. Jangan dipilih. Bahan serius kesel ya. Saya belum mulai. Jangan dipilih yang begitu. Sebentar lagi musim pilih-pilihan kan, ya. Sebentar lagi musim pilih-pilihan. Jadi hati-hati memilih pemimpin itu, karena pemimpin itu nanti akan menentukan bagaimana nasib kita ke depan, nasib bangsa kita ke depan itu ditentukan bagaimana pemimpin kita. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa, sudah paham semua. Ya, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam bujuk rayu. Lama-lama masjid kita direbut. Betul? Di Madura mungkin nggak ada nggak di Madura begitu? Nah, direbut. Semuanya diambil sama mereka. Itu pada saat semua pintu kita tutup rapat-rapat, jendela kita tutup rapat-rapat. Kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa masuk ke rumah mereka dan mengambil apa yang selama ini menjadi milik kita. Bahkan kita lihat sekarang, ya Al-Waton loh sudah mulai diambil sama mereka. Hah? Lihat nggak itu? Hari ini sahabat-sahabat sekalian, ada orang yang membuka pintu itu lebar-lebar agar mereka ini masuk. Ya, agar mereka ini masuk. Kita sudah menjaga dengan ketat, tutup pintu rapat-rapat, jendela kita tutup, ventilasi kita tutup, masih kita ini kecolongan. Banyak warga kita yang diambil oleh mereka, masjid-masjid kita dikuasai oleh mereka, dan seterusnya. Lagu-lagu muasis kita sudah mulai dipakai di mana-mana itu sebagai bahan kampanye.
Ya, gambarnya dipasang di mana-mana. Nah, sekarang kita membuka pintu itu lebar-lebar. Ada yang membuka pintu itu lebar-lebar. Habis itu nanti. Mungkin tidak terasa sekarang, tapi kita lihat nanti 5-10 tahun yang akan datang. Aset-aset yang selama ini kita miliki, kebanggaan-kebanggaan yang selama ini kita miliki akan habis dikuras oleh mereka. Maka kewajiban kita, sahabat-sahabat sekalian, untuk menjaga rumah kita baik-baik. Tutup rapat-rapat dari mereka yang ingin mengambil apa yang selama ini kita jaga dan kita miliki. Ya, paham maksud saya? Paham apa paham? Nanti awas ya kalau ada yang pasang-pasang baliho kalau bilang paham. Ya. Harus dijaga. Sudahlah. Dunia ini penuh tipu daya, sahabat-sahabat sekalian. Penuh tipu daya. Kita harus hati-hati. Kita harus hati. Sekarang ada yang menyamakan dulu Hadratus Syekh bergabung dengan Masyumi karena ingin mengajak kelompok-kelompok Wahabi radikal itu menuju ke tengah supaya mereka moderat. Sahabat-sahabat sekalian, saya mau tanya, siapa orangnya sekarang yang memiliki kapasitas yang sama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Ada? Ya ada. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berniat mengajak kelompok-kelompok radikal keras-keras itu ke tengah, seorang diri, memutuskan seorang diri mampu, ya memang kapasitasnya Hadratus Syekh, wajar. Masa Hadratus Hasani ya nggak bisa, Hadratus Syekh Hasani nggak bisa, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya kapasitasnya mampu. Kemudian ada juga yang bilang itu bahwa Hasbullah bergabung dengan Nasakom, memutuskan NU bergabung dengan Nasakom untuk menarik supaya PKI komunis itu mau sholat, ya menjadi Islam, kemudian mau sholat, yaitu kapasitasnya bahwa Hasbullah. Saya mau tanya, kita ini siapa yang kapasitasnya kayak bahwa Hasbullah? Jangan besar kepala, tolong jangan besar kepala. Kita ini masih jauh kapasitasnya dibanding para muassis. Oke, jelas? Ngerti gak maksudnya arahnya kemana? Jaga rapat-rapat rumah kita. Jangan sampai ada ventilasi, meskipun sedikit, untuk bisa mereka masuk ke rumah kita. Dulu, ketika kita jaga rapat-rapat rumah kita, ventilasi semua kita tutup, mereka masih tetap bisa masuk. Nah, ketika sekarang ada orang yang ngaku-ngaku sebagai kader Nahdlatul Ulama, dia buka lebar-lebar pintu rumah kita agar mereka masuk. Bayangkan, 5 tahun, 10 tahun ke depan, sisi rumah kita akan habis dibawa oleh mereka. Ngerti gak maksudnya kemana? Lagu kebanggaan kita udah mulai diambil oleh mereka. Jalal Waton, beberapa waktu yang lalu dipakai kan, digaungkan di kantornya, di PKS. Lagu itu sebagai simbol ideologis, bukan simbol kepentingan. Lalu kemudian mereka pakai untuk kepentingan politik. Mereka berpura-pura menyanyikan lagu itu sebagai bentuk pengakuan secara ideologis. Nah, mereka memanfaatkan lagu itu untuk merayu warga Nahdlatul Ulama, untuk jangan sampai menjadi tidak milih mereka. Sama kok, kita juga menyanyikan lagu Jalal Waton. Padahal kita tahu sama-sama di awal pendirian PKS, amalan-amalan kita itu benar-benar dibid'ah-bid'ahkan, dimusyrik-musyrikkan dan segala macamnya. Kan itu. Mau bagaimanapun PKS gerakan ideologisnya, cita-cita politiknya Ikhwanul Muslimin. Mau bagaimanapun, ketika awal satu kali lagi itu ekstrim. Nah, sekarang aja udah mulai humble karena mereka sudah mulai paham bahwa mayoritas masyarakat kita memang menolak cita-cita politik mereka. Mayoritas menolak, ya. Tetapi kemudian mereka akan menggunakan cara apapun
untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Termasuk berpura-pura di dalam hal ini. Strategi politik. Strategi politik. Strategi politik. Nah, jangan sampai kita mau alur ikut strategi mereka. Ya, jangan sampai. Kita harus sadar. Kita harus memahami jati diri kita. Mau bagaimanapun, sekali lagi selalu saya sampaikan. Namanya ideologi itu hitam putih, bos. Gak ada bisa abu-abu. Hanya kepentingan politik yang bisa abu-abu. Ideologi itu hitam putih. Maka jangan coba-coba campur adukan ideologi hanya demi kepentingan politik. Justru mestinya ideologi menjadi pemandu arah politik. Bukan ideologi yang kemudian diseret masuk di dalam pertengkaran kepentingan politik. Harusnya ideologi ini memandu politik. Bukan dilacurkan ini ideologi untuk kepentingan politik. Ya. Ketika ideologi memandu politik, maka arah politiknya mesti sejalan, mesti sepadan, mesti tidak bertentangan dengan ideologi. Tetapi bila ideologi mencoba untuk kemudian dilacurkan, maka apa yang terjadi? Ya, seperti itu. Jangan besar kepala, saya sepakat. Jangan merasa bisa seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jangan merasa bisa sama seperti Ki Wahab Hasbullah yang mencoba, berupaya, berikhtiar, menyeret dari kanan ke tengah, menyeret dari kiri ke tengah. Jangan. Biar beliau-beliau aja. Kalian tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu. Dan buktinya sekarang faktanya tidak mampu. Bahkan urusan narasi yang sangat sakral dan ideologis. Jangan sampai gunakan politik agama, jangan sampai agama dipolitisasi. Kan kalian malah menentang ucapan itu. Padahal ucapan ini adalah simbol ideologis menurut saya. Ya, simbol ideologi. Iya dong. Karena di belakangnya ada ide, ada gagasan, ada kemaslahatan, ada wasatiyah. Dan itu. Ketika agama dipakai untuk kepentingan politik, ketika orang memakai agama untuk cita-cita politiknya, menunggangi agama, mempolitisasi agama, maka di belakangnya tidak ada ide. Maka di belakangnya tidak ada ideologi wasatiyah. Karena kalau ini dipakai, berpotensi memecah belah. Maka wasatiyahnya nggak ada. Makanya saya katakan, bahasa jangan politisasi agama ini bahasa yang sangat ideologis. Karena di belakangnya orang yang mengeluarkan bahasa itu ada berbagai macam kepentingan kemaslahatan umat. Karena kalau agama dipakai untuk kepentingan politik, diseret paksa dipakai untuk isu politik, dipolitisasi, maka yang akan terjadi apa? Tidak wasatiyah. Ekstrim, pecah masyarakat. Bahasa ini bahasa ideologis. Ngerti nggak? Hati-hati ya, waspada ya. Ini serius ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.